Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman trader vacation semua. Kali ini Sabtu pagi, kembali perjalanan kami atau vacation kami pagi ini adalah menuju Lumbanjulu dan Parapat. Ya, seperti biasa tadi perjalanan dimulai dari pintu tol. Kita memasuki pintu tol Amplas menuju tol Tebing hingga Parapat. Nanti kita akan lihat belokannya menuju ke Parapat ya. Stay tune. Ya, menunggangi Innova Reborn tahun 2021 dengan dapur pacu 2400 cc. Perjalanan hari ini rata-rata dengan kecepatan 120 sampai 140. Ini dia tampilannya teman-teman. Pada mau kemana nih? Cepet-cepet amat guys. Oke. Kita pacu, kita kejar-kejaran dulu. Apakah kita mampu mengejarnya? Stay tune guys. Ya, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 35 menit, sampailah kita di persimpangan menuju ke Parapat. Ya, ini kita ke kiri dan ke kanan sana itu ke Kisaran ya, tol baru juga. Oke, kita akan melakukan perjalanan sampai ke pintu tol keluar Sinaksak kurang lebih nanti 20 sampai 30 menit. Stand by guys. Nah, ini tiba kita di persimpangan selanjutnya. Yang ke kiri ini kita keluar pintu tol Sinaksak, yang ke kanan tadi ke Parapat. Nah, karena belum dibuka, kita harus keluar di pintu tol Sinaksak atau Siantar. Kita akan menempuh perjalanan darat biasa dari bawah, jalur umum ya teman-teman. Nah, ini dia pintu tolnya. Wow, cukup megah, cantik sekali. Khas dari pintu tol ini adalah khas dari Tanah Batak sekali ya. Oke, ya kita masuk. Dan ada sedikit kendala, pintunya belum terbuka. Hampir saja. Kita mundur sedikit guys. Terlalu bersemangat ya, kita mau keluar pintu tolnya. Hahaha. Nah, ini dia setelah keluar dari pintu tol, kita memasuki pusat kota Siantar. Tetapi kita tidak akan lewat ke pusat kotanya, kita akan lewat ke jalur alternatif untuk kita mendapatkan jalur potong. Nah, ini dia simpangnya, kita ke kanan. Jalur potong ini menghindari macet tentunya. Mungkin waktu tempuhnya sama saja, tetapi kita akan menikmati suasana yang lain ya dibanding ketika kita lewat pusat kota. Oke, ini dia jalannya dan seru ya karena ada juga melewati pasar perluasan namanya ya. Nah, ini dia pasar perluasan Siantar. Cukup macet, harus pelan-pelan. Ini dia. Hampir saja. Nah, nanti kita akan keluar di simpang 3 ya menuju ke Danau Toba. Stay tune.
Nah, setelah tadi melewati kota Siantar dan menuju ke Parapat, kita singgah sebentar di kedai Legend ya. Ini kedai warung kerang rebus dan tuak manis. Nah, ini dia. Kita akan menikmati minum tuak manis dan kerang rebus Legend. Nama daerahnya ini Pondok Bulu. Teman-teman yang mau ke Danau Toba boleh nanti singgah sebentar ke sini. Dia ada di sebelah kiri ya, melewati kota Siantar. Kira-kira 20 menit ya menuju ke tempat ini. Ya, setelah selesai menikmati hidangan kerang rebus dari rumah makan Nainggolan tadi, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju ke Danau Toba Parapat. Ini dia teman-teman, jalurnya cukup lumayan ya, berkelok-kelok. Lumayan hari ini cukup padat karena weekend. Cukup teduh ya, ini hutan pinus, cukup legend jalurnya dan harus berhati-hati teman-teman di sini. Ya, kita akan potong dan lumayan seru perjalanan. Enjoy teman-teman. Nah, mendekati areal Danau Toba. Nah, ini dia, kita udah memasuki indahnya Danau Toba. Jalur mulai menyempit dan jalurnya mulai menurun, teman-teman.
dan makin susah ya untuk memotong, dan tentunya makin melambat meskipun kita masih melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 sampai 60 km per jam. Ya, ini jalurnya, tebing di sebelah kirinya dan sebelah kanannya itu sudah area jurang dan view Danau Tobanya. Nah, jadi ini kita di atas, di bawah di Danau Toba. Itu teman-teman bisa lihat di sebelah kanan banyak warung-warung untuk tempat singgah, untuk ngopi dan menikmati, atau daerah Panatapan namanya ya, ke depannya, ke arah depannya untuk melihat indahnya Danau Toba. Ada Indomie, ada nasi goreng, ada ayam penyet. Oke. Nah, ini kita agak bandel sih kita ya, kita melewati jembatan yang dibagi dua untuk kita memotong biar bisa lebih cepat. Ini dia teman-teman. Ya, sebelah kanannya teman-teman bisa lihat indahnya Danau Toba. Wow, itu dia. Oke, enjoy. Ya, ini kita akan melewati pusat kota Parapat. Nah, belok ke kanan itu, nah itu Innova itu menuju ke Danau Toba, ke penyeberangan dan tempat wisata Danau Toba lainnya. Tentunya kita lanjut ke Lumbanjulu, kurang lebih menempuh perjalanan ya berapa menit ya sampai ke Lumbanjulu, mungkin kurang lebih 30 sampai 40 menit lagi ya. Nah, perjalanannya, jalurnya kurang lebih sama, menanjak, menurun, melewati perbukitan. Jalannya tidak terlalu lebar, tidak bisa terlalu kencang, tetapi tetap bisa di atas 40 sampai 60 km per jam, teman-teman. Oke, teman-teman harus persiapkan kondisi mobil yang prima, karena selepas Parapat tadi memang jalurnya cukup menanjak. Memang akan ada turunan nanti, tapi kurang lebih menanjak ini 20 menitan ya sebelum nanti jalurnya turunan. Oke, enjoy. Nah, ini dia akhirnya kita tiba di lokasi yang menjadi tempat salah satu yang kita tuju. Ini adalah kafe yang dibuat di pinggiran sungai. Nah, ini dia. Sungainya itu di sebelah kiri, cukup bersih. Di beberapa tempat atau di seberangnya kafenya
atau tempat makannya itu malah diletakkan di tengah sungai itu. Ini ada jembatan juga ya, sebagai tempat foto-foto yang cukup instagramable, teman-teman. Nah, di dalam itu, di gedung yang berwarna biru itu, biru putih itu tempat makannya. Nah, ini dia namanya The Mario's Eat and Bar. Cukup instagramable tempatnya. Ya, ini tulang awak berlenggak-lenggok sambil menikmati kesejukan udara, suara air ya yang gemericik di area restoran ini, Mario Eats and Bar ini, teman-teman. Wow. Nah, di seberangnya itu jalan raya tadi, dan ini memang lokasinya di pinggir jalan. Ya, ini Mami Sushi. Wow, berlenggak-lenggok. Airnya cukup segar, cukup dingin. Dan ini Memlasta. Wow. Dia juga cukup menikmati perjalanannya, dan airnya cukup segar memang ya. Udaranya juga cukup segar. Oke, cantik kali. Nah, itu dia tadi jembatannya. Dan kita berpose untuk mengambil foto di sini. Mami cantik. Iya. Banyak pengunjung di weekend ini yang biasanya memang tentunya cukup ramai, memanfaatkan waktu weekend untuk melepas penat ke tempat ini. Dengan total tadi perjalanan kurang lebih 3 jam sampai setengah jam, yang biasanya kalau belum ada tol itu ditempuh dengan ya kurang lebih 5 jam ya. Kalau dari jalan 5 jam sampai 6 jam. Nah, sudah terpotong hampir 50%. Oke, enjoy. Oke. Ikan pesawi. Ya kan kau lebih norak. Jadinya. Kan ya mau juga. Ini bawa kian. Nah, setelah puas bermain-main tadi di sungai yang ada restonya, kita akhirnya pulang. Dan di perjalanan pulang kita singgah di Parapat tadi yang kita lewati, yang belok kanan. Kita singgah di sini di Pantai Bebas Danau Toba Parapat. Oke, kita akan melihat dan kita akan nanti rencanakan berkunjung ke Batu Gantung. Jadi di Danau Toba itu ada situs batu gantung. Teman-teman bisa googling nanti apa itu batu gantung dan bagaimana proses terjadinya. Oke, stay tune. Ya, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, kita akan berangkat ke situs batu gantung. Kita akan melakukan penyeberangan melalui kapal ini. Ya, kita sudah menaiki kapal melalui kapal kayu ya, cukup besar, lumayan. Ini kapal wisata yang biasanya nongkrong ya di Pantai Bebas Parapat Danau Toba. Oke, bermuatan kurang lebih bisa 50 sampai 70 orang ini kalau nggak salah ya. Nah, ini dia
suasana Danau Tobanya di pinggiran. Kita akan segera menaiki kapal. Oke. Iya, berfoto-foto dulu. Ini suasana. Air danaunya cukup tenang ya. Tengah hari lewat ya. Ini sekitaran pukul 4 sorean ya. Lebih tengah hari menjelang sore. Ya, kita akan naik ke atasnya. Kita akan melihat bagaimana suasana dari atas kapal. Jadi kapalnya ada dek di atas. Nah, para pelancong seperti kita menikmati dari atas lah keindahan Danau Tobanya ya. Airnya cukup tenang dan cuaca cukup cerah kali ini. Enjoy teman-teman. Ya, setelah menempuh pelayaran atau berlayar menggunakan kapal tadi sekitar 20-25 menit, kita tiba di lokasi bersejarah situs batu gantung legend yang ada di Danau Toba. Itu dia teman-teman. Nah, itu dia. Wow, para pelancong seperti kami. Nah, itu dia yang ada batu yang bergantung itu, teman-teman. Saya nampak. Mungkin tidak terlalu jelas ya. Jadi biar jelas, teman-teman harus datang kemari ya. Nah, itu dia. Ya, di situ. Sambil menikmati Danau Toba, teman-teman bisa menikmati dengan puas. Dan biaya kapal ini penyeberangan kurang lebih perjalanan atau pelayaran selama 1 jam hanya Rp20.000 teman-teman. Oke, kurang apa lagi, cukup murah.
Mari ke Danau Toba. Nah, yang nampak ini adalah gedung atau tempat pengasingannya Insinyur Soekarno di Parapat. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Nah, ini adalah perjalanan selanjutnya. Kapal membawa kami untuk melihat dari atas danau. Saya sendiri sudah pernah ke tempat itu, tetapi kalau dari atas danau, dari kapal kita baru melihat ini. Itu dia. Nah, ini lokasinya, teman-teman. Dan ini cukup ramai dikunjungi. Nah, ini mulai dari ujung kanan sana sampai sini, area ini jadi salah satu tempat yang paling diburu untuk dinikmati bahkan dari atas Danau Toba. Oke, cukup indah, airnya cukup tenang dengan suasana langit dan cuaca yang cukup cerah. Nah, setelah puas naik kapal berlayar di atas Danau Toba, mengunjungi situs Batu Gantung, kemudian tadi menikmati pemandangan dari atas kapal, bagaimana rumah pengasingan Bung Karno, Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Ini dia khasnya ya, Simalungun, Pantai Parapat. Itu tadi gambar ibu dan bapak memakai pakaian adat Simalungun. Nah, ini kita selanjutnya di Panatapan yang tadi saya bilang, warung-warung. Kita sedang menikmati matahari yang menjelang sunset. Oke, itu dia teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di konten kami selanjutnya. Trader Vacation Danau Toba. See you.